Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 14 Januari 2022. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa, Allah Bapa yang berbelas kasih. Engkau senantiasa memenuhi hidup kami dengan mengutus Putramu. Bukalah hati kami untuk selalu menaati Yesus utusan-Mu, sehingga kami mampu menerima hikmat dari-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atapnya di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengujak Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, setelah membaca Injil ini saya teringat akan seorang misionaris Perancis bernama Pater Christian Grisson. Pater Christian Grisson adalah seorang misionaris MEP, yaitu Imam Diocesan dari Keuskupan Agung Paris, MEP. Tapi sebagai misionaris, tugasnya di Vietnam. Waktu itu masih ada Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, Vietcong. Dua Vietnam ini satu hari saling berseteru. Dan itu terjadi tahun 70-an. Komunis langsung menguasai Vietnam Selatan. Pastor dari Perancis banyak yang bertugas sebagai misionaris di bagian Vietnam Selatan. Tempat yang masih menjadi tempat perjumpaan para religius atau
umat Katolik adalah lavang, di mana Maria menampakkan diri di sana. Pastor ini setelah ditabiskan dikirim ke Vietnam. Dan sebelumnya dia belajar, setelah belajar filsafat teologi, ditabiskan menjadi imam, maka juga dia mempelajari bagaimana memperhatikan maternity, yaitu kebidanan, ya, pertukangan, apa saja yang diperlukan untuk pewartaan kabar gembira. Baik itu berhubungan dengan diakonia, pelayanan kasih, entah dalam bentuk pendidikan, entah dalam bentuk kesehatan, entah dalam bentuk keterampilan, dan juga sebagai pastor paroki. Dia pun juga menangani satu leproseri, orang-orang kusta. Yang unik dari pastor ini karena dia parokinya di desa, tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit. Jauh, harus ke kota, kira-kira 200 km. Bagaimana ibu-ibu yang mau melahirkan itu? Yang normal-normal saja ya di kampung ya, dengan bidan di sana. Ya. Tapi yang sungsang dan sebagainya, dan pastor harus membawa ibu-ibu yang mau melahirkan itu ke kota. Kadang-kadang di tengah jalan, ibu itu sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan. Dan pastor sudah membawa ya, alat kesehatan, ya, gunting lah, perban lah, mungkin betadine atau apa, banyak yang dia buat, P3K. Karena dia menjadi dokter atau bidan dalam penanganan kelahiran. Sebagai orang muda waktu itu penuh dengan energi. Ketika dia masih melayani, dia mengunjungi umatnya, ternyata dia kena ranjau. Dan dia berkatakan lumpuh, tak bisa bergerak. Orang-orang yang sehat, normal, umat yang normal, karena pengepungan dari utara itu masih terjadi, maka mereka tidak berani keluar rumah, bersembunyi, bahkan melarikan diri ke hutan. Bagaimana pastor yang sedang berbaring ini dengan keluar darah dan sebagainya, meranjau? Lalu apa terjadi? Ada 8 orang kusta datang menghadap dia dengan membawa tandu. Lalu mereka berempat bergantian menandu ratusan kilometer. Dan kekuatannya itu pada doa rosari. Itu Salam Maria dan sebagainya, terus. Hebat mereka. Sampai di ibu kota Vietnam, Phnom Penh itu, lalu dia diangkut ke Paris. Dia diangkut, dibawa ke Rudubak di kota Paris. Dan kemudian dia 1 tahun, dia harus tidur di papan dan diikat dia. Buang air pun dia harus dibuatkan lubang di bawahnya supaya dia buang keluar langsung. Ada pivotnya begitu. Sampai dia sembuh. Karena apa? Dia punya pecahan kaca dalam tubuh kakinya. Maka kakinya kemudian berbeda kira-kira 2 cm. Yang kiri dengan yang kanan. Pastor Christian kemudian setelah itu tidak kembali ke Vietnam, tapi pergilah dia ke Bali. Pertama di Singaraja, kemudian membuka Amlapura. Itulah Pater Christian Wilson. Saya ingat Injil pada hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, sebagaimana Pater Christian Wilson disembuhkan. Bayangkan 2 hari 2 malam berjalan dengan darah yang tidak berhenti, kok tidak habis-habis. Kalau bukan mujizat Tuhan, gak mungkin terjadi. Tapi Tuhan memberikan kepada Pater Christian Wilson kesempatan.
Dalam Injil pada hari ini juga Yesus mengapresiasi 4 pemuda yang menggotong si lumpuh tadi. Lalu membuka atap rumah orang itu yang dimana ada Yesus. Dan itu boleh katakan melampaui kesopanan. Tetapi demi orang yang bersangkutan, apapun dilakukan demi kebaikan. Boleh katakan pertolongannya total. Dan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk bekerja secara total dengan hasil yang akan maksimal. Yesus mengapresiasi. Maka kemudian sesudah diturunkan, apa yang dibuat? Yesus menangkap hati orang. Si lumpuh tadi pasti komat kami dalam hati ini. Aku adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus kasihanlah aku. Yesus kasihanlah. Yesus ampunilah aku. Yesus ampun. Dan ditangkap oleh Yesus. Maka Yesus berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan ini penting untuk kita. Karena kalau kita datang dalam sakramen tobat untuk mengakui semua dosa dan kekurangan kita, dan Yesus berkata dosamu diampuni. Terus sudah itu apa? Rohaninya diubah oleh Tuhan, diperbaharui. Maka jasmaninya pun bisa ikut. Maka sesudah itu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumah. Hore, dengan sukacita dia hidup kembali, bisa berjalan lagi mengikuti Yesus. Kita pun juga senantiasa berjalan bersama Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.